Bab 5 Demokritus, mainan paling cerdik di dunia. Sophie meletakkan kembali seluruh halaman ketikan dari filosof tadi kenal itu ke kaleng kue dan memasangkan tutupnya. Dia merayap keluar dari sarang dan berdiri sejenak memandang ke seberang taman. Dia memikirkan apa yang terjadi kemarin. Ibu menggodanya tentang surat cinta lagi saat sarapan pagi ini. Dia berjalan dengan cepat menuju kotak surat untuk mencegah agar hal yang sama tidak terjadi lagi hari ini. Mendapatkan 2 surat cinta 2 hari berturut-turut akan 2 kali lebih memalukan. Ada satu lagi amplop putih. Sophie mulai melihat pola pengiriman itu. Setiap sore dia akan menemukan sebuah amplop coklat besar. Sementara dia membaca isinya, sang filosof akan menyelinap ke kotak surat dengan amplop putih kecilnya. Maka kini Sophie akan dapat mengetahui siapa dia. Sophie dapat melihat jelas kotak surat itu dari kamarnya. Jika berdiri di jendela, dia akan melihat sang filosof misterius. Amplop-amplop putih itu tidak mungkin muncul begitu saja dari udara. Sophie memutuskan untuk berjaga-jaga pada hari berikutnya. Besok hari Jumat dan dia akan menikmati seluruh akhir pekan nanti. Dia naik ke kamarnya dan membuka amplop. Hanya ada satu pertanyaan hari ini. Tetapi yang ini lebih konyol jika dibandingkan dengan 3 pertanyaan sebelumnya. Mengapa Lego merupakan mainan paling cerdik di dunia? Pada awalnya, Sophie sama sekali tidak yakin dia setuju dengan kalimat itu. Bertahun-tahun sudah lewat sejak dia bermain-main dengan balok-balok plastik kecil itu. Lagi pula, dia tidak dapat memahami sama sekali kaitan apa yang mungkin ada antara Lego dan filsafat. Tapi dia adalah murid yang patuh. Di rak paling atas lemari dindingnya, dia menemukan satu tas penuh balok-balok Lego dalam segala bentuk dan ukuran. Untuk pertama kalinya setelah waktu yang sangat lama, dia mulai menyusun balok-balok itu. Selagi dia bekerja, beberapa gagasan mulai masuk ke dalam pikirannya mengenai balok-balok tersebut. Mereka mudah disusun, pikirnya. Meskipun berbeda, mereka semua cocok satu sama lain. Mereka juga tidak dapat pecah. Dia tidak dapat mengingat pernah melihat balok Lego yang pecah. Semua baloknya tampak sama cemerlang dan sama barunya seperti pada hari barang tersebut dibeli bertahun-tahun lalu. Yang paling hebat adalah bahwa dengan Lego dia dapat membangun beraneka bentuk. Dan kemudian dia dapat memisahkan balok-balok itu dan menyusun sesuatu yang lain lagi. Apalagi yang dituntut orang dari sebuah mainan, Sophie memutuskan bahwa Lego memang dapat disebut mainan paling cerdik di dunia. Tapi apa kaitannya itu dengan filsafat? Tidak terjangkau oleh pikirannya. Dia hampir selesai menyusun sebuah rumah boneka yang besar. Meskipun sangat benci mengakuinya, dia yakin belum pernah merasakan kesenangan sebesar ini selama bertahun-tahun. Mengapa orang-orang berhenti bermain ketika mereka bertambah dewasa? Ketika ibunya tiba di rumah dan melihat apa yang telah diperbuat Sophie, dia berkata tanpa berpikir, "Sungguh menyenangkan. Aku senang sekali kamu belum terlalu besar untuk bermain." "Aku tidak sedang bermain," Sophie menyahut dengan marah. "Aku sedang mengerjakan eksperimen filsafat yang sangat rumit." Ibunya mengeluh. Barangkali dia sedang memikirkan kelinci putih dan topi pesulap. Ketika Sophie tiba dari sekolah hari berikutnya, ada beberapa halaman lagi bentuknya dalam sebuah amplop coklat besar. Dia membawanya naik ke kamarnya. Dia tidak sabar untuk membacanya, tapi pada saat yang sama, dia harus memusatkan pandangannya ke kotak surat. Teori atom. Ketemu lagi denganku, Sophie. Hari ini kamu akan mendengar filosof alam besar yang terakhir. Namanya adalah Demokritus, kira-kira 460-370 sebelum Masehi. Dia berasal dari kota kecil Abdera di pantai utara Aegea. Jika kamu mampu menjawab pertanyaan mengenai balok-balok Lego tanpa kesulitan, mestinya kamu juga tidak akan menemukan kesulitan untuk memahami apa proyek filosof ini. Demokritus setuju dengan para pendahulunya bahwa perubahan-perubahan alam tidak mungkin disebabkan oleh kenyataan bahwa segala sesuatu sungguh-sungguh berubah. Oleh karena itu, dia beranggapan bahwa segala sesuatu dibuat dari balok-balok tak terlihat yang sangat kecil, yang masing-masing kekal dan abadi. Demokritus menanamkan unit-unit terkecil ini atom. Demokritus menamakan unit-unit terkecil ini atom. Kata atom berarti tak dapat dipotong. Bagi Demokritus adalah sangat penting untuk menekankan bahwa bagian-bagian pokok yang membentuk segala sesuatu tidak mungkin dibagi secara tak terhingga menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi.
Jika ini mungkin, mereka tidak dapat digunakan sebagai balok-balok pembentuk. Jika atom selamanya dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, alam akan hancur bagaikan sup yang kebanyakan air. Lagi pula, balok-balok alam itu pasti kekal, sebab tidak ada sesuatu yang muncul dari ketiadaan. Dalam hal ini, dia setuju dengan Parmenides dan orang-orang Elea. Juga dia percaya bahwa semua atom itu keras dan padat. Namun, mereka tidak mungkin sama. Jika semua atom itu identik, masih belum bisa didapat penjelasan yang memuaskan tentang bagaimana atom-atom itu dapat menyatu untuk membentuk segala sesuatu, sejak dari bunga madat dan pohon zaitun hingga kulit kambing dan rambut manusia. Demokritus percaya bahwa alam terdiri dari atom-atom yang jumlahnya tak terhingga dan beragam. Sebagian bulat dan mulus, yang lain tak beraturan dan bergerigi. Dan justru karena saling berbeda, mereka dapat menyatu menjadi berbagai bentuk yang berlainan. Namun meskipun jumlah dan bentuk mereka mungkin tak terbatas, mereka semua kekal, abadi, dan tak terbagi. Jika sebuah benda, sebuah pohon atau seekor binatang misalnya mati dan hancur, atom-atomnya terurai dan dapat digunakan lagi untuk membentuk benda-benda yang lain. Atom bergerak acak di angkasa, tapi karena mempunyai kait dan mata kait, mereka dapat menyatu untuk membentuk segala macam benda yang kita lihat di sekeliling kita. Maka kini kamu tahu apa maksudku dengan balok-balok Lego. Mereka mempunyai sifat yang kira-kira sama seperti yang dinamakan atom oleh Demokritus. Dan itulah yang membuat mereka sangat gampang untuk disusun. Pertama dan terutama, mereka tidak dapat dibagi. Selanjutnya, mereka mempunyai bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Mereka padat dan kedap. Mereka juga mempunyai kait dan mata kait, sehingga dapat disambung-sambungkan untuk menyusun bentuk apa saja. Sambungan-sambungan itu nanti dapat dilepas lagi sehingga bentuk-bentuk baru dapat disusun dari balok-balok yang sama. Kenyataan bahwa mereka dapat digunakan berkali-kali itulah yang membuat Lego begitu populer. Setiap bagian balok Lego dapat menjadi bagian dari sebuah truk hari ini dan bagian dari sebuah kastil besok. Kita juga dapat mengatakan bahwa balok-balok Lego itu adalah abadi. Anak-anak sekarang dapat bermain dengan balok yang sama sebagaimana kedua orang tua mereka dulu ketika mereka masih kecil. Kita juga dapat membuat benda-benda dari lempung, tapi lempung tidak dapat digunakan berulang-ulang sebab ia dapat terbagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih kecil lagi. Bagian-bagian yang sangat kecil ini tidak akan pernah dapat disatukan lagi untuk membuat sesuatu yang lain. Kini, kita dapat menyatakan bahwa teori atom Demokritus kurang lebih benar. Alam memang tersusun dari atom-atom yang berbeda yang menyatu dan terpisah lagi. Sebuah atom hidrogen dalam sebuah sel di ujung hidungku dulu pernah menjadi bagian dari belalai seekor gajah. Sebuah atom karbon di otot jantungku pernah berada di ekor dinosaurus. Namun pada zaman kita sekarang, para ilmuwan telah menemukan bahwa atom dapat dipecah menjadi partikel elementer yang lebih kecil. Kita menyebut partikel elementer ini proton, neutron, dan elektron. Mereka mungkin suatu hari nanti dapat dibagi menjadi partikel-partikel yang lebih kecil lagi. Namun para ahli fisika sepakat bahwa batas itu pasti ada. Tentu ada bagian minimal dan darinya lah alam tersusun. Demokritus tidak memiliki peralatan elektronik modern. Satu-satunya peralatan yang dimilikinya adalah nyala otaknya. Namun penalaran membuatnya tidak mempunyai pilihan. Begitu diterima bahwa tidak ada sesuatu yang dapat berubah, bahwa tidak ada sesuatu yang dapat muncul dari ketiadaan, dan bahwa tidak ada sesuatu yang dapat hilang. Maka kesimpulannya, alam pasti terdiri dari balok-balok sangat kecil yang dapat menyatu dan memisah lagi. Demokritus tidak percaya pada kekuatan atau jiwa yang dapat ikut campur dalam proses alam. Satu-satunya benda yang ada dia yakin adalah atom dan ruang hampa, karena dia tidak mempercayai apapun kecuali benda-benda material. Kita menyebutnya seorang materialis. Menurut Demokritus, tidak ada desain yang disengaja dalam gerakan atom. Di alam, segala sesuatu terjadi secara mekanis saja. Ini tidak berarti bahwa segala sesuatu terjadi secara acak atau segala sesuatu mau tak mau mematuhi hukum-hukum yang pasti. Segala sesuatu yang terjadi mempunyai penyebab alamiah, yaitu penyebab yang menyatu dalam benda itu sendiri. Demokritus pernah mengatakan bahwa dia lebih suka menemukan penyebab alam yang baru daripada menjadi raja Persia. Teori atom juga menjelaskan persepsi indera kita. Menurut Demokritus, jika kita merasakan sesuatu, itu karena gerakan atom di angkasa. Ketika aku melihat bulan, itu karena atom-atom bulan menyusupi mataku. Tapi lalu bagaimana dengan jiwa? Mestinya tidak mungkin ia terdiri dari atom.
dari benda-benda material? Tentu saja mungkin. Demokritus yakin bahwa jika jiwa tersusun dari atom-atom jiwa yang halus dan bulat, jika seorang manusia meninggal, atom-atom jiwa terbang ke segenap penjuru dan selanjutnya dapat menjadi bagian dari formasi jiwa yang baru. Ini berarti bahwa manusia tidak mempunyai jiwa kekal. Suatu keyakinan lain yang banyak dipercaya oleh orang sekarang ini, mereka percaya seperti Demokritus bahwa jiwa ada hubungannya dengan otak dan bahwa kita tidak mungkin memiliki bentuk kesadaran apapun begitu otak hancur. Teori atom Demokritus menandai berakhirnya filsafat alam Yunani untuk saat ini. Dia setuju dengan Heraklitus bahwa segala sesuatu di alam ini mengalir sebab bentuk-bentuk itu datang dan pergi. Namun di balik segala sesuatu yang mengalir itu ada beberapa benda yang kekal dan abadi yang tidak mengalir. Demokritus menyebutnya atom. Selama membaca, Sophie memandang keluar dari jendela beberapa kali untuk mengetahui apakah koresponden misteriusnya telah muncul di kotak surat. Kini dia hanya duduk memandang ke jalan sambil memikirkan apa yang telah dibacanya. Dia merasa bahwa gagasan-gagasan Demokritus itu sangat sederhana, namun sangat cerdik. Dia telah menemukan solusi nyata bagi masalah tentang bahan dasar dan perubahan. Masalah ini demikian rumitnya sehingga para filosof telah dibuat pusing olehnya selama beberapa generasi, dan pada akhirnya Demokritus telah memecahkannya dengan menggunakan akal sehatnya sendiri. Mau tak mau, Sophie tersenyum. Pasti benarlah bahwa alam itu tersusun dari berbagian-bagian kecil yang tidak pernah berubah. Pada saat yang sama, Heraklitus benar sekali dengan beranggapan bahwa semua bentuk di alam ini mengalir. Karena setiap orang mati, binatang mati, bahkan jajaran gunung pun lambat laun hancur. Masalahnya adalah jajaran gunung itu terdiri dari bagian-bagian sangat kecil yang tak dapat dipecah dan tak dapat hancur. Pada saat yang sama, Demokritus telah memunculkan beberapa pertanyaan baru. Misalnya, dia mengatakan bahwa segala sesuatu terjadi secara mekanis. Dia tidak mau menerima bahwa ada kekuatan spiritual dalam kehidupan. Tidak seperti Empedokles dan Anaxagoras, Demokritus juga percaya bahwa manusia tidak mempunyai jiwa yang kekal. Mungkinkah Sophie yakin akan hal itu? Dia tidak tahu, namun toh dia baru saja memulai pelajaran filsafatnya. Takdir. Peramal berusaha untuk meramalkan sesuatu yang benar-benar tidak dapat diramalkan. Sophie tetap memusatkan pandangannya ke kotak surat, sementara dia membaca tentang Demokritus. Tapi, untuk berjaga-jaga, dia memutuskan berjalan menuju gerbang taman. Ketika membuka pintu depan, dia melihat sebuah amplop kecil di anak tangga depan, dan jelas surat itu dialamatkan kepada Sophie Amundsen. Jadi, dia telah diperdaya. Hari ini ketika Sophie mengawasi kotak surat dengan seksama, si orang misterius telah menyelinap ke rumah dari sudut lain dan meletakkan surat itu begitu saja di atas anak tangga sebelum kabur ke hutan lagi. Sial. Bagaimana dia tahu bahwa Sophie telah mengawasi kotak surat hari ini? Apakah dia telah melihatnya dari jendela? Bagaimanapun, Sophie merasa gembira menemukan surat itu sebelum ibunya tiba. Sophie kembali ke kamarnya dan membuka surat itu. Amplop itu sedikit basah di sudut-sudutnya, dan ada 2 lubang di pinggirnya. Mengapa begitu? Catatan kecil di dalamnya berbunyi, "Apakah kamu percaya pada takdir? Apakah penyakit itu hukuman dari para dewa? Kekuatan apa yang mengatur jalannya sejarah?" Apakah dia percaya pada takdir? Dia sama sekali tidak yakin. Tapi dia tahu banyak orang yang percaya. Ada seorang gadis di kelasnya yang membaca ramalan bintang dalam majalah. Namun, jika percaya pada astrologi, mereka barangkali juga percaya pada takdir. Sebab para ahli astrologi menyatakan bahwa posisi bintang-bintang mempengaruhi kehidupan manusia di atas bumi. Jika kamu percaya bahwa seekor kucing hitam yang melintasi jalanmu berarti sial, nah itu artinya kamu percaya pada takdir, bukan? Ketika kita memikirkan hal itu, beberapa contoh lain mengenai fatalisme masuk ke benaknya. Mengapa begitu banyak orang mengetuk-ngetuk kayu misalnya? Dan mengapa hari Jumat tanggal 13 dianggap sebagai hari sial? Sophie pernah mendengar bahwa banyak hotel tidak mempunyai kamar nomor 13. Itu pasti karena banyak sekali orang yang percaya tahayul. Alangkah anehnya kata itu. Jika kamu percaya pada astrologi atau hari Jumat tanggal 13 itu adalah tahayul.
Siapa yang berhak menyebut kepercayaan orang lain itu tahayul? Namun, Sophie yakin akan satu hal, Demokritus tidak percaya akan tahayul. Dia adalah seorang materialis. Dia hanya percaya pada atom dan ruang hampa. Sophie berusaha memikirkan pertanyaan-pertanyaan dalam catatan itu. Apakah penyakit itu hukuman dari para dewa? Tentunya tidak ada orang yang percaya hal itu sekarang. Namun, teringat juga olehnya bahwa banyak orang beranggapan bahwa berdoa dapat membantu penyembuhan. Jadi, bagaimanapun mereka pasti percaya bahwa Tuhan mempunyai kekuasaan atas kesehatan orang-orang. Pertanyaan terakhir lebih sulit untuk dijawab. Sophie belum pernah terlalu banyak memikirkan apa yang mengatur jalannya sejarah. Itu pasti orang-orang ya. Jika itu adalah Tuhan atau takdir, berarti manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Gagasan mengenai kehendak bebas membuat Sophie memikirkan sesuatu yang lain. Mengapa dia harus menahan diri menghadapi filosof misterius ini yang mengajaknya bermain kucing-kucingan? Mengapa dia tidak dapat menulis surat kepadanya? Dia, entah pria entah wanita, sangat mungkin meletakkan sebuah amplop besar lain di kotak surat pada malam hari atau saat besok pagi. Sophie akan bersiap-siap agar surat untuk orang ini sudah bisa diberikan nanti. Sophie bergegas memulai. Memang sulit untuk menulis surat kepada seseorang yang tidak pernah dilihatnya. Dia bahkan tidak tahu orang itu pria atau wanita, atau apakah dia sudah tua atau masih muda. Oleh karena itu, sang filosof misterius mungkin malah seorang yang telah dikenalnya. Dia menulis, "Filosof yang terhormat, pelajaran filsafat melalui surat-surat Anda sangat kami hargai di sini. Tapi kami merasa sedih karena tidak mengenal siapa Anda. Karena itu, kami meminta Anda untuk menuliskan nama lengkap Anda. Sebagai balasan, kami akan menunjukkan keramahan kami seandainya Anda bersedia datang dan minum kopi bersama kami. Tapi lebih baik ketika ibu ada di rumah. Dia bekerja dari pukul 7.30 hingga pukul 5 sore setiap hari. Dari Senin sampai Jumat, aku ada di sekolah pada hari-hari ini, tapi aku selalu tiba di rumah pada jam 2.15 siang, kecuali hari Kamis. Aku juga sangat pintar membuat kopi. Terima kasih sebelumnya. Murid Anda yang rajin, Sophie Amundsen, umur 14. Di bagian bawah suratnya dia menulis harap dibalas. Sophie merasa surat itu terlalu resmi, namun sulit untuk mengetahui kata-kata mana yang harus dipilih. Jika kita menulis surat untuk seorang tak dikenal, dia memasukkan surat itu ke dalam sebuah amplop merah jambu dan menunjukkannya kepada sang filosof. Masalahnya adalah di mana meletakkan surat itu agar ibu tidak menemukannya. Dia harus menunggunya pulang sebelum meletakkannya di kotak surat. Dan dia juga harus ingat untuk berhenti di kotak surat pagi-pagi besok sebelum koran datang. Jika tidak ada surat baru yang ditunjukkan untuknya sore ini atau malam harinya, dia nanti harus meletakkan amplop merah jambu itu lagi. Mengapa semuanya harus demikian rumit? Malam itu, Sophie masuk ke kamarnya lebih awal, meskipun hari itu hari Jumat. Ibunya berusaha untuk merayunya dengan pizza dan film cerita di televisi. Tapi Sophie berkata bahwa dia lelah dan ingin pergi ke tempat tidur dan membaca. Sementara ibunya duduk menonton televisi, dia menyelinap keluar ke kotak surat dengan membawa suratnya. Ibunya jelas khawatir. Dia mulai berbicara kepada Sophie dengan nada yang berbeda sejak urusan dengan kelinci putih dan topi pesulap itu. Sophie tidak suka menjadi sumber kekhawatiran ibunya. Namun dia tetap berusaha naik ke kamarnya dan mengawasi kotak surat. Ketika ibunya datang sekitar jam 11, Sophie sedang duduk di depan jendela memandang ke jalan. "Kamu jangan duduk diam di situ, mengawasi kotak surat," katanya. "Aku dapat melihat apapun yang kusukai." "Aku kira kamu pasti benar-benar sedang jatuh cinta, Sophie. Tapi jika dia akan memberimu surat lagi, dia pasti tidak akan datang pada tengah malam." Bah, Sophie muak dengan segala omongan tentang cinta, tapi dia harus membiarkan ibunya tetap percaya bahwa hal itu benar. "Apakah dia orang yang memberitahumu tentang kelinci dan topi pesulap?" tanya ibunya. Sophie mengangguk. Dia tidak minum obat bius, bukan? Kini Sophie merasa benar-benar kasihan kepada ibunya. Dia tidak boleh membiarkannya khawatir begini, meskipun tampaknya sungguh gila, beranggapan bahwa hanya karena seorang mempunyai gagasan yang sedikit aneh, dia pasti mengidap sesuatu. Orang-orang dewasa terkadang memang tolol. Katanya, "Mam, aku janji tidak akan pernah menyentuh barang semacam itu." Dan dia juga tidak. Tapi dia sangat berminat pada filsafat. "Apa dia lebih tua daripada kamu?" Sophie menggelengkan kepalanya. "Umurnya sama denganmu?" Sophie mengangguk.
Nah, aku yakin dia sangat manis, sayang. Kini menurutku kamu harus berusaha tidur. Namun Sophie tetap duduk dekat jendela selama waktu yang sepertinya berjam-jam. Akhirnya dia hampir tidak dapat membuka matanya lagi. Saat itu jam 1. Dia baru saja akan pergi ke tempat tidur ketika dia tiba-tiba melihat sebuah bayang-bayang muncul dari hutan. Meskipun nyaris gelap di luar, dia dapat melihat bentuk sosok manusia. Itu seorang pria, dan Sophie mengira dia tampak sangat tua. Tentu saja orang itu tidak seusia dengannya. Dia mengenakan semacam baret. Sophie bersumpah bahwa orang itu melihat ke atas ke arah rumah, tapi lampu kamar Sophie padam. Orang itu melangkah langsung ke kotak surat dan menjatuhkan sebuah amplop besar ke dalamnya. Ketika dia akan meninggalkannya, dilihatnya surat Sophie. Dia mengulurkan tangannya ke dalam kotak surat dan meraihnya. Saat berikutnya, dia berjalan cepat kembali ke hutan. Dia bergegas melalui jalan ke dalam hutan dan menghilang. Sophie merasakan jantungnya berdegup kencang. Insting pertamanya adalah lari mengejarnya dalam pakaian tidur. Tetapi dia tidak berani mengejar seorang asing di tengah malam buta. Tapi dia tetap harus pergi keluar dan mengambil amplop itu. Setelah beberapa saat, dia menuruni tangga pelan-pelan, membuka pintu dengan diam-diam dan lari ke kotak surat. Dalam sekejap, dia sudah kembali ke kamarnya dengan amplop di tangan. Dia duduk di atas tempat tidur, menahan nafas. Setelah beberapa menit berlalu dan keadaan tetap sunyi di dalam rumah, dia membuka surat itu dan mulai membaca. Dia tahu ini bukan merupakan jawaban untuk suratnya sendiri. Itu baru akan datang besok. Takdir. Selamat pagi lagi, Sofiku sayang. Kalau kamu punya gagasan ke arah itu, biar aku jelaskan bahwa kamu tidak boleh sekalipun berusaha untuk mengamatiku. Suatu hari nanti kita akan bertemu, tapi akulah yang akan memutuskan waktu dan tempatnya. Dan itu tidak boleh ditawar-tawar lagi. Kamu tidak akan melanggar perintahku, bukan? Tapi kembali pada para filosof, kita telah mengetahui bagaimana mereka berusaha menemukan penjelasan alamiah bagi perubahan-perubahan yang terjadi di alam. Sebelumnya, semua ini telah dijelaskan melalui mitos. Tahayul lama juga telah dihapuskan dari bidang-bidang lain. Kita melihat keberhasilannya dalam masalah penyakit dan kesehatan dan juga dalam peristiwa-peristiwa politik. Dalam kedua bidang itu, orang-orang Yunani sangat mempercayai fatalisme. Fatalisme adalah kepercayaan bahwa apapun yang terjadi telah ditentukan. Kita temukan kepercayaan ini di seluruh dunia, bahkan hanya sepanjang sejarah, melainkan juga pada zaman kita sekarang. Di negeri-negeri Skandinavia, kita temukan adanya kepercayaan kuat pada Laknadan atau nasib dalam saga Islandia Edda. Kita juga menemukan kepercayaan baik di Yunani kuno maupun di bagian-bagian dunia lainnya bahwa orang-orang dapat mengetahui nasib mereka dari semacam ramalan. Dengan kata lain, nasib seseorang atau sebuah negara dapat diramalkan dengan berbagai cara. Kini masih banyak orang yang percaya bahwa mereka dapat membaca nasib melalui kartu, rajah tangan, atau meramalkan masa depan lewat bintang-bintang. Suatu versi khusus Norwegia dalam hal ini adalah meramalkan keberuntungan melalui cangkir kopi. Jika secangkir kopi telah kosong, biasanya masih ada sisa yang tertinggal di dasar cangkir. Ini dapat membentuk suatu gambaran atau pola tertentu, paling tidak jika kita biarkan imajinasi kita bebas. Jika dasar itu menyerupai mobil, itu mungkin berarti bahwa orang yang minum dari cangkir itu akan berpergian jauh dengan mobil. Dengan demikian, peramal berusaha untuk meramalkan sesuatu yang sesungguhnya tidak dapat diramalkan. Ini merupakan ciri khas dari segala bentuk ramalan, dan justru karena apa yang mereka lihat itu demikian kabur, sulit untuk menyangkal apa yang dikatakan oleh sang peramal. Jika menatap ke arah bintang-bintang, kita melihat lautan titik-titik yang berkelip-kelip. Bagaimanapun, selama berabad-abad selalu ada orang yang percaya bahwa bintang-bintang dapat menceritakan kepada kita sesuatu mengenai kehidupan di atas bumi. Bahkan, kini banyak pemimpin politik yang meminta nasihat dari para ahli astrologi sebelum mereka membuat keputusan penting. Peramal di Delphi. Orang-orang Yunani kuno percaya bahwa mereka dapat bertanya kepada peramal terkenal di Delphi mengenai nasib mereka. Apollo, dewa peramal, berbicara melalui pendeta wanita Phthia yang duduk di sebuah bangku tinggi di atas rekahan tanah, yang dari situ keluar asap hipnotis yang membuat Phthia tak sadarkan diri. Ini memungkinkannya untuk menjadi juru bicara Apollo. Ketika orang-orang datang ke Delphi, mereka harus mengajukan pertanyaan kepada pendeta peramal yang menyampaikannya kepada Phthia. Jawabannya
sangat kabur untuk mengandung makna ganda, sehingga para pendeta harus menerjemahkannya. Dengan cara itu, orang-orang dapat mendapatkan manfaat dari kebijaksanaan Apollo dan percaya bahwa dia mengetahui segalanya, bahkan tentang masa depan. Ada banyak kepala negara yang tidak berani maju, berperang atau mengambil keputusan besar lainnya sebelum mereka bertanya kepada sang peramal di Delphi. Para pendeta Apollo karenanya berfungsi sebagai semacam diplomat atau penasihat. Mereka adalah ahli-ahli yang memiliki pengetahuan luas tentang orang-orang dan negeri itu. Di atas pintu masuk ke kuil di Delphi terpampang tulisan terkenal, "Kenali dirimu sendiri." Itu mengingatkan para pengunjung bahwa manusia tak boleh mempercayai bahwa dirinya lebih dari sekedar makhluk hidup yang kelak akan mati dan tak seorang pun dapat lolos dari takdirnya. Orang-orang Yunani menyimpan banyak cerita tentang orang-orang yang takdirnya selalu membuntuti mereka. Sejalan dengan berlalunya waktu, sejumlah sandiwara tragedi ditulis tentang orang-orang yang tragis ini. Yang paling terkenal adalah tragedi Raja Oedipus, sejarah dan ilmu pengobatan. Tapi, takdir tidak hanya mengatur kehidupan individu. Orang-orang Yunani percaya bahwa sejarah dunia pun diatur oleh takdir, dan bahwa keberuntungan dalam perang dapat diubah oleh campur tangan para dewa. Kini, masih banyak orang yang percaya bahwa Tuhan atau kekuatan misterius inilah yang menentukan jalannya sejarah. Namun, pada saat yang sama ketika para filosof Yunani berusaha untuk menemukan penjelasan alamiah terhadap proses alam, para ahli sejarah pertama mulai mencari-cari penjelasan alamiah mengenai jalannya sejarah. Jika sebuah negara kalah dalam perang, balas dendam para dewa tidak lagi merupakan penjelasan yang dapat mereka terima. Ahli sejarah Yunani paling terkenal adalah Herodotus 484-424 sebelum Masehi dan Thucydides 460-400 sebelum Masehi. Orang Yunani juga percaya bahwa penyakit dapat dianggap sebagai akibat campur tangan ilahi. Sebaliknya, para dewa dapat membuat orang kembali sehat jika mereka memberikan persembahan yang layak. Gagasan-gagasan ini bukan hanya milik orang Yunani. Sebelum berkembangnya ilmu pengetahuan modern, pandangan yang paling luas diterima adalah bahwa penyakit itu muncul karena sebab-sebab supranatural. Kata influenza benar-benar mengandung arti pengaruh influence jahat dari bintang-bintang. Bahkan kini ada banyak orang yang percaya bahwa beberapa penyakit AIDS misalnya merupakan hukuman Tuhan. Banyak pula orang yang percaya bahwa orang yang sakit dapat disembuhkan dengan bantuan kekuatan supranatural. Bersamaan dengan timbulnya arah baru dalam filsafat Yunani, ilmu pengobatan Yunani pun bangkit dan berusaha untuk menemukan penjelasan alamiah menyangkut penyakit dan kesehatan. Pendiri ilmu pengobatan Yunani kabarnya adalah Hippocrates yang dilahirkan di Pulau Kos sekitar 460 sebelum Masehi. Pelindung paling penting untuk melawan penyakit menurut tradisi medis Hippocrates adalah sikap tidak berlebihan dan cara hidup yang sehat. Kesehatan adalah kondisi alamiah. Jika penyakit datang, itu merupakan tanda bahwa alam telah melenceng dari jalurnya, dikarenakan adanya ketidakseimbangan fisik atau mental. Jalan menuju kesehatan bagi setiap orang adalah melalui sikap moderat, keselarasan, dan jiwa yang sehat di dalam badan yang sehat. Kini, banyak pembicaraan mengenai etika medis yang merupakan cara lain untuk mengatakan bahwa seorang dokter harus mempraktekkan ilmu pengobatan sesuai dengan aturan-aturan etika tertentu. Misalnya, seorang dokter tidak boleh memberi obat yang sehat resep narkotik. Seorang dokter juga harus menjaga kerahasiaan profesi, yang berarti bahwa dia tidak diizinkan untuk mengungkapkan sesuatu yang diceritakan oleh pasien kepadanya mengenai penyakitnya. Gagasan-gagasan ini berasal dari Hippocrates. Dia menuntut para muridnya untuk mengucapkan sumpah berikut ini. Saya akan mengikuti sistem atau aturan yang menurut kemampuan dan penilaian saya anggap bermanfaat bagi pasien saya, dan menghindar dari apapun yang merusak dan mengganggu. Saya tidak akan memberikan obat yang dapat mematikan kepada siapa saja meskipun diminta atau menyarankan nasihat semacam itu, dan dengan cara yang sama saya tidak akan memberi seorang wanita sarana untuk melakukan pengguguran kandungan. Setiap kali saya diminta mendatangi sebuah rumah, saya akan datang demi kebaikan si sakit dan akan menjauhkan diri dari tindakan jahat dan keji, dan lebih jauh dari rayuan kaum wanita atau pria, baik mereka yang merdeka maupun budak. Apapun dalam kaitan dan praktik profesional saya yang saya lihat atau dengar mengenai sesuatu yang tidak boleh diungkapkan sembarangan, saya akan tetap merahasiakannya.
Selama saya tetap mematuhi sumpah ini, semoga saya diperkenankan untuk menikmati hidup dan mempraktikkan ilmu ini, dihormati oleh semua manusia di sepanjang hidup. Namun seandainya saya melanggar sumpah ini, semoga nasib sebaliknya lah yang menimpa saya. Sophie bangun dengan kaget pada Sabtu pagi. Apakah itu hanya impian atau dia benar-benar telah melihat sang filosof? Dia mencari-cari di bawah bantal dengan satu tangan. Ya, di situ ada surat yang diterimanya semalam. Itu bukan hanya impian. Jelas, dia telah melihat sang filosof. Dan lagi pula, dengan matanya sendiri, dia melihat orang itu mengambil suratnya. Dia meringkuk di atas lantai dan menarik semua halaman ketikan dari bawah tempat tidur. Tapi apa itu? Tepat di dekat tembok ada sesuatu berwarna merah. Sebuah selendang. Mungkin. Sophie menyusupkan tubuhnya ke bawah tempat tidur dan menarik keluar selendang sutra merah. Itu bukan miliknya, pasti. Dia mengamatinya lebih teliti dan menghembuskan nafas panjang ketika dilihatnya nama Hilde tertulis dengan tinta di sepanjang kelimanya. Hilde. Tapi siapakah Hilde? Bagaimana mungkin jalan mereka selalu berselisih begini?